Ketua DPW PAN NTT bersilaturahmi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur. Mat Johan, sekaligus ucapan selamat dari pimpinan wilayah atas terpilih kembali. Ini perjuangannya panjang. Yang saya hormati Pak Rektor, ya. Juga yang saya hormati anggota Dewan Pusat ya, Ibu. Dewan Provinsi ya Ibu ya. Juga yang saya hormati Sekretaris DPW dan rombongan ya. Saya tidak bisa sebut satu persatu, baru ketemu nih. Mudah-mudahan pertemuan ke depan saya bisa hafal satu-satu. Dan juga yang saya hormati anggota PWM kita, tadi minta maaf ada yang izin juga Pak Prof Sandi yang harus meninggalkan kita. Kemudian ada juga mau izin tapi saya tahan sebentar karena ada duka beliau keluarga beliau. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini Allah pertemukan kita di ruangan ini, dan saya dan teman-teman PWM merasa berbahagia dan bangga, sekalipun dalam waktu mendadak, tetapi inilah silaturahim yang terus kita bangun dan menjadi tamu kehormatan kita di siang hari ini. Banyak hal yang bisa kami ingin mendengarkan dari kunjungan ini terkait dengan kepentingan urusan kemasyarakatan kita, karena Muhammadiyah ini adalah organisasi dakwah yang bergerak untuk bidang pendidikan, sosial, keagamaan. Di sanalah kita kolaborasi ya, saling mengisi, saling bantu untuk mensukseskan. Ya, kami pimpinan wilayah merasa bersyukur karena beberapa waktu lalu juga kami dengan Pak Rektor ke Labuan Bajo, ke Manggarai Timur. Alhamdulillah juga kami mendapat dukungan juga dari kader Muhammadiyah. Yang waktu itu kan lagi lagi kopanya ya, tapi kita kan tidak menyebut ini anggota calon, tidak sama sekali. Kami hanya mengatakan ini kader Muhammadiyah yang ikut bersama kami untuk membangun daerah kita. Ya, bermohon ke depan mudah-mudahan ya, baik Pak Ahmad yang di pusat, Ibu yang di tingkat provinsi, dan kita semua terus bekerja sama untuk membangun masyarakat kita. Karena masyarakat kita di NTT ya, Bapak Ibu anggota Dewan pasti paham, karena kondisinya memang jauh dari harapan. Kami Muhammadiyah itu tidak terlalu banyak tempat kami berbuat, tapi kami berniat tetap harus berbuat sekalipun pada tempat-tempat tertentu saja. Ya, kalau tidak salah di wilayah timur ini kami konsentrasi di 2 tempat ya Pak Rektor ya, di Teliu dan di Kualin. Karena saking mereka menerima kita Muhammadiyah itu, mereka serahkan tanah ya, lalu kita bangunkan pendidikan, kita Pak Rektor dengan segala daya upaya bersama juga pimpinan pusat menyiapkan sarana air bersih dan lain sebagainya. Itulah upaya-upaya dilakukan Muhammadiyah. Dan yang tadinya mereka tidak sekolahnya susah, ayah sekolahnya bisa dekat tempat mereka bangga sekali. Dan Pak Rektor juga terpaksa juga berkorban, banyak guru-guru yang harus kita S1-kan dan lain sebagainya. Saya kira kalau ini ada hal-hal yang kita bisa kerjasama, bisa saling bantu berbagi, alhamdulillah sekali. Saya kalau di beliau ini dulu kita pernah singgung juga masalah UMKM ya, mudah-mudahan dengan kondisi yang ada bisa berlanjut ya, karena ini diharapkan oleh masyarakat.
untuk pemberdayaan masyarakat kita. Ya mungkin nanti ada beasiswa dengan Pak Rektor. Ya, ya. Lalu ini ada satu yang masih terngiang di pikiran saya, Pak Ojo. Terlanjur kami saatnya Pak Rektor ini kan euforia, terlalu euforia, hanya kita bercerita, hanya sekarang orang tanya, oh, kapan tuh Pak Ketua? Pak Rektor ngomong gitu. Nah, tapi ini saya tidak sebutkan di sini, nanti saya sampaikan bisik di beliau. Tapi ini sudah terlanjur diekspos, ya. Nah, tapi beliau sudah paham lagi. Saya kira itu pengantar dari saya. Ya, kami serahkan Pak Johan dan mungkin tim untuk bisa berbagi dengan kita untuk kepentingan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Saya kira demikian. Waktu sepenuhnya saya serahkan Pak Johan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Ketua PWN NTT, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah dan seluruh pengurus PWN NTT. Puji syukur pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan keluarga besar PWN NTT bersama Universitas Muhammadiyah. Hadir bersama saya pada hari ini Saudara Martin Lenggo, Sekretaris DPW PAN NTT, kemudian Ibu Mary, Bendara Umum DPW PAN NTT, ada Bu Rembu sebagai Berambu, anggota DPRD Provinsi NTT 2 periode. Ini periode yang kedua. Beliau terpilih lagi, beliau putri dari Pak Kris Prae, Bupati Sumba Timur. Kemudian hadir juga rekan-rekan anggota DPRD dari Kota Kupang. Beliau berdua. Memang sengaja saya ajak pada hari ini bertemu dengan banyak organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Tadi saya bertemu dengan Ketua Sinode Gemit, kemudian ketemu dengan Ketua Sinode Gereja Masehi Musafir Indonesia, sekarang dengan pimpinan Muhammadiyah. Kalau dengan Muhammadiyah ini khusus karena kami tahu diri bahwa PAN ini anak kandungnya Muhammadiyah karena lahir dari sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang. Itu saya sampaikan kepada seluruh ketua DPD PAN NTT agar di setiap tempat harus bersinergi dengan Muhammadiyah, bukan karena mereka ini mau main politik, tapi karena Muhammadiyah ini bapak kandung kita. Muhammadiyah tidak berpolitik, tapi Muhammadiyah punya umat dan kita punya tanggung jawab juga untuk mengurusi masyarakat secara seluruh. Sehingga silaturahmi hari ini, karena saya harus melapor kepada PWN dan Pak Rektor, karena saya dulu caleg Muhammadiyah, calegmu yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya punya tanggung jawab dengan keberlangsungan dan perjuangan perserikatan. Ya, dan kemarin kita putar ada 2 sekolah yang saya janjikan insya Allah dalam bulan Mei nanti akan diselesaikan. Saya tidak kasih ke PDM tapi langsung kasih ke PWN saja. Tapi insya Allah tanggal 1, 2, 3 Mei ini selesai. Kemudian dulu juga pingin ini Bu Rambu, bisa nggak kita perjuangkan bis sekolah, bis untuk universitas Muhammadiyah. Kalau tidak nanti saya bicarakan dengan kepala BI dan yang lain. Tadi malam saya sudah mengajak bicara kepala perwakilan Bank Indonesia lama, karena banyak hal dibicarakan, sehingga saya minta juga soal Muhammadiyah juga dibicarakan serius. Salah satunya rencana untuk beasiswa untuk Universitas Muhammadiyah 50 anak sudah sedang dalam persiapan, mudah-mudahan segera bisa kita realisasikan dan nanti kita minta Bank Indonesia untuk bertemu dengan Universitas Muhammadiyah. Nanti soal bis sekolah untuk kampus ini coba kita bicarakan lagi dengan BI, apakah ambulan bisa diganti gitu. Karena saya sedang meminta kepada mereka menyiapkan beberapa ambulan untuk tempat-tempat terpencil. Kalau berbeda saya bisa kita pindahkan juga untuk. Intinya tidak kita lupakan Pak Rektor, insya Allah pelan-pelan, karena ini mengurusnya ini kan 22 kabupaten dan sekarang ya harus, dulu saya cuma ngurus 10 kabupaten. Nah, sudah dapat perintah tugas dari
Ketua Umum untuk mengurus NTT secara keseluruhan dengan target besok harus 2 kursi DPR RI. Fraksinya juga harus naik karena kemarin ada 6 turun jadi 4. Kursi di sini nggak dapat RI-nya sehingga ada evaluasi dari Ketua Umum, sehingga saya diminta untuk menjadi Ketua PAN NTT sekaligus pastikan di 2029 ini targetnya harus sampai 2 kursi, 7 kursi di provinsi, kemudian semua kabupaten kota harus terisi anggota DPRD. Sehingga hari ini tentu kalau sendiri tidak bisa. Saya harus keliling dengan semua pihak. Saya harus datangi Muhammadiyah sebagai bapak kandung PAN ini kan Universitas Muhammadiyah besar nih, banyak sekali mahasiswanya. Ini kalau Pak Rektor tinggal pencet ini saya kira PAN menang lah. Cuma kita mau minta ini Bu Rambu, teman-teman DPRD Kota masih malu sama Muhammadiyah. Karena PAN selama ini belum berbuat untuk Muhammadiyah. Karena potensi Muhammadiyah ini kan luar biasa. Muhammadiyah di NTT tidak hanya ngurus umat Islam. Karena ini kampus didirikan 90%-nya juga dari keluarga besar Katolik dan Protestan yang sekolah di sini. Muhammadiyah juga kemarin Pak Rektor dengan Ketua PW turun ke sana bikin SMK Muhammadiyah di mana-mana juga sekolah juga semuanya. Jadi PAN saya kira sama dengan Muhammadiyah, kita juga mesti ngurus semuanya. Bu Rambu, teman-teman DPR Kota, tolong perhatikan Muhammadiyah juga, sehingga ke depan nanti kami minta kepada Muhammadiyah kalau ada persoalan-persoalan di sini yang perlu kami bantu, insya Allah PAN ini lengkap. Ada DPR RI-nya, DPR provinsinya, DPR kabupaten kota. Kita punya bupati juga, wakil bupati, pimpinan DPR ada. Mudah-mudahan seperti pesan Pak Rektor kami selalu berkolaborasi, selalu bersinergi dan selalu kepentingan satu tim kita cintai. Sehingga izinkan kami Pak Ketua PWM mungkin ke depan kami akan sering datang berkunjung ke sini bersilaturahmi. Kalau ada persoalan-persoalan yang perlu kami bantu, silakan hubungi kami karena kami siap untuk melayani semuanya dengan sepenuh hati. Sehingga hari ini tentu saya kesini untuk memastikan Pak Ketua PWN jangan khawatir, janji saya selesaikan dengan baik semuanya. Nah, saya kira ini Pak Ketua PWN dan Pak Rektor, kami dengan senang hati menerima semua harapan dari Muhammadiyah dan soal pilkada ini silakan. Kami juga akan mendengarkan suara dari Muhammadiyah agar apa yang diputuskan itu bisa selaras dengan kepentingan kita semua. Demikian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentu yang kedua saya tadi lupa ucapan selamat jadi ketua DPW. Ya, selamat berjuang. Jadi Pak urus 22 kabupaten, saya ngurus 19 kabupaten kota. Kita satu belum ada, Rote belum ada, Kabupaten Kupang belum ada, jadi kan belum ada. Tetapi jemaahnya itu kita nambah sampai sana. Ya. Tapi karena kebetulan ada wartawan juga, PAN lahir dari Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah tidak pernah berpolitik. Ya, rohnya iya, tapi fisik politiknya tidak. Ya, saya kira itu jadi mungkin ada masukan Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang kami hormati anggota DPR RI Bapak Ahmad Johan, kemudian Ketua Pimpinan Wilayah beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, juga sekaligus Ketua DPD PAN NTT Pak Ahmad Johan. Jadi alhamdulillah kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan ini bagi kami suatu penghargaan dan penghormatan yang luar biasa buat kami. Juga yang kami hormati, ini Sekretaris DPW PAN NTT, kemudian juga dari Bendahara, kemudian Ketua Bapilu ya. Iya kan? Saya ingat, saya baca di media itu. Ketua Bapilu, Ibu Rambu Rahim, ya. Ini namanya Pak Kris, yang Bupati Sumber Timur. Saya beberapa kali ketemu dengan, kebetulan bapaknya beliau ini kan kawan koconya Pak Arifin Jerawa, satu SMA, satu kelas. Jadi
Kita sangat kenal dengan orang tuanya dan kemudian yang anggota DPRD dari provinsi maupun kota Kupang. Sekali lagi atas nama Sivitas Akademika Kupang kami ucapkan selamat datang ya di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang di ruangan ini. Dan kemarin aspirasi kami sudah disampaikan ya, saat tanggal 14 Februari 2024 baik di Pileg maupun di Pilpres. Nah, kita berharap semuanya berjalan dengan lancar dan baik ya, agar negeri ini segera pulih dari kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam ya, dengan segera ya, diputuskannya ya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan Pileg maupun Pilpres. Ini doa kita ya, agar negeri kita ini segera pulih. Masyarakat sudah berharap dan bersabar banyak untuk segera melihat sejauh mana ya orang-orang yang telah diamanatkan oleh rakyat pada 14 Februari kemarin agar terus tidak melupakan dan memberikan kontribusi yang nyata buat pembangunan masyarakat seluruh Indonesia, dan utama wakil-wakil kami yang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menunjukkan kinerjanya untuk membangun daerah kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga ucapkan selamat ya kepada Pak Ahmad Yohan yang terpilih kembali dan juga Ibu Rambu ya yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi NTT, dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang saya lupa. Juga saya ucapkan selamat juga ya Pak Ahmad Yohan atas terpilih dan ditunjuknya oleh DPP PAN Pusat menjadi Ketua DPP PAN NTT, kemudian dengan Bapak Sekretaris, saya sebenarnya sudah mengenal lama beliau ya, Sekretaris, dan ya kita mendoakannya semoga ke depan PAN lebih banyak lagi memberikan kontribusinya kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, dan juga banyak kandidat-kandidat yang ke depan bisa terpilih dan beri kepercayaan di mana oleh rakyat untuk duduk di DPR pusat maupun di provinsi, kabupaten, dan kota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di Universitas Muhammadiyah Kupang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam salve, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masukan informasi kita sudah dengar semuanya. Ya. Yang jelas juga Pak Mat, banyak orang yang hubungi saya untuk ketemu berkaitan dengan pilkada. Ya, saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi sudah 3 calon yang mau ketemu bersilaturahim. Tapi pada dasarnya kita Muhammadiyah welcome, silakan datang, kita bersilaturahim. Tapi pada saatnya kita menentukan. Kira-kira begitu ya. Iya. Iya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan. Kami juga butuh informasi nanti, mungkin dari PAN nanti kasih informasi kira-kira kandidat terbaik dengan pertimbangannya juga. Kami punya pakar di situ memang Pak, khusus bidang politik itu Pak Ahmad Tatan. Dan kita itu tidak pernah akan muncul di permukaan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berharap ada pernyataan Muhammadiyah dukungan tidak, karena Muhammadiyah tidak akan melakukan itu. Sangat menjaga kehati-hatian di situ tinggi sekali. Tetapi dengan hati yang bersih, dengan pertimbangan yang matang, kita akan mengarah ke sana. Saya kira demikian ya. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman semua, dari Pak Sekretaris, ya, dari Dewan Provinsi Ibu, ada yang mau disampaikan? Ya, atau titip salam di orang tua saja ya. Ya, titip salam, nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan. Jadi saya berharap silaturahim ini awal pertemuan kita dan teman-teman yang belum ketemu, ya mari kita terus berkomunikasi ya. Ya, Pak Rektor sangat siap. Kalau orang sosial politik begini kan sangat seru. Ya. Kira itu Bapak Ibu, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan di siang ini. Kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan ini. Semoga ada berkah yang membawa manfaat buat masyarakat kita ke depan. Kita akhiri dan kami ucapkan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan Pak Ahmad Yohan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam,
Salam kebajikan buat kita semua.